penambahan skema yang sama keberagaman budaya bangsa. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang perambatan bumi, pelajaran IPA ya, dan perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung bahasa Indonesia. Melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Tadi Ibu bilang kita belajar tentang perambatan bunyi. Tapi sebelum ke perambatan bunyi, kalian tahu tidak bunyi itu apa sih? Nah, bunyi adalah gelombang longitudinal yang terjadi karena adanya getaran dan dapat merambat sehingga dapat sampai ke telinga makhluk hidup. Nah, setelah tahu apa itu arti bunyi, maka kita masuk ke perambatan bunyi. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan yang ketiga, gas. Nah, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Kenapa? Karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Dan karena salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat. Dengan merambat, menyebabkan bunyi masih dapat terdengar meskipun jarak kita dengan sumber bunyi cukup jauh. Ayo kita perhatikan cerita berikut ini. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang suka melakukan permainan, terutama permainan tradisional? Di sini ada dia disebut dengan permainan gobak sodor, merupakan salah satu permainan tradisional. Nah, saat kalian melakukan permainan gobak sodor atau permainan kelompok lainnya, untuk dapat menang, pastinya kalian memerlukan komunikasi yang baik dengan teman sekelompok kalian. Tapi dengan jarak kalian yang begitu jauh, bagaimana kalian bisa mendengar suara teman kalian? Nah, itu dia tadi. Kamu dapat mendengar suara temanmu meskipun jarak kalian jauh. Hal itu karena bunyi dapat merambat melalui udara. Dengan adanya komunikasi yang baik, sehingga kalian bisa bermain dengan baik juga dalam permainan kelompok atau permainan gobak sodor. Nah, anak-anak, kalian harus tahu bahwa kecepatan rambatan bunyi tidak sama untuk setiap bahan. Tadi kan ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, tadi kita membahas tentang bunyi merambat. Tapi apa itu rambat bunyi? Rambat bunyi merupakan jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi setiap satu satuan waktu. Nah, dari ketiga media tadi atau bahan tadi, secara berurutan, cepat rambat bunyi dari yang paling cepat ke yang paling lambat adalah melalui benda yang paling cepat, yaitu benda padat. Setelah benda padat, yaitu melalui media. Ada yang tahu sebelum muncul di layar kita? Coba tebak. Iya, betul sekali. Yang paling cepat secara berurutan setelah melalui media padat yaitu media cair. Dan yang terakhir melalui media atau benda gas. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bahas salah satu contohnya, yaitu saat melakukan permainan gobak sodor, suara kita merambat melalui media udara. Berikut ini merupakan contoh bunyi dapat merambat melalui benda gas, bunyi dapat merambat melalui benda padat, dan bunyi dapat merambat melalui benda cair. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, kedua anak sedang memainkan telepon yang dibuat dari kaleng dan dihubungkan dengan
benang kasur. Pada gambar kedua, ada seorang anak yang sedang memukulkan kedua batu atau dua buah batu. Pada gambar ketiga, seorang anak sedang memukulkan dua buah batu di dalam air. Nah, balik ke gambar yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat, yaitu saat suara merambat melalui benang kasur. Nah, yang kedua, bunyi dapat merambat melalui udara. Contohnya adalah bunyi merambat di batu yang diketuk di udara. Dan yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, bunyi merambat di batu yang diketuk di air. Nah, teman-teman, apakah kalian sering melakukan permainan kelompok? Contohnya seperti gerobak sodor tadi. Tahukah kalian, dalam permainan seperti itu, tidak hanya menyehatkan, tapi juga dapat menciptakan kekompakan dan kerukunan. Kamu dan teman-teman satu kelompokmu memiliki perbedaan satu sama lain atau disebut juga dengan keragaman. Untuk dapat melakukan permainan dengan baik, kalian harus dapat bekerja sama dengan baik pula. Perbedaan tidak dijadikan sebagai penghalang untuk dapat melakukan sebuah kerjasama. Ingat ya, salah satu hal yang dapat mempererat kita dalam perbedaan yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang apa saja keragaman permainan tradisional di negara kita, kalian dapat memperoleh informasi dengan banyak membaca. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Dalam sebuah bacaan, terdapat sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita bahas kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf atau topik yang dibahas pada suatu teks. Biasanya gagasan pokok terletak di awal atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau menegaskan topik sebuah paragraf atau penjelasan dari gagasan pokok. Nah, anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Ingat ya, dibaca bukunya Bu Pena 4A dan tematik 4A, pembelajaran 3.